sini saya mengeluarkan pengaruh brand Warnas terhadap penjualan di kampung hidroponik Larangan periode November sampai Mei sampai November. Oh itu Mei lah? Enggak, itu datanya dari Mei. Oh. Terus, nah ini data perbandingan penjualan dengan panen. Terlihat panennya itu tinggi, di atas 100 kilo. Tapi ada gap di antara panen dan penjualan. Itu jauh banget gapnya antara panen dan penjualan. Itu menunjukkan kalau penawaran kampung hidroponik bisa menawarkan sayuran dengan jumlah tinggi, namun tidak bisa menjaring permintaan di pasar. Sedangkan pasar itu potensial banget. Lalu secara salesnya dilihat juga nggak stabil, kadang tinggi, kadang rendah. Oke, baik. Lalu bahkan Dulu, Bang. Baik. Kembali. Nah, gue sapi, kamu, ya. Tambah sak grafik grab. Jadi aku sok nonton grab toy tanpa ini dan ini. Ini loh. oh Dan grafik tadi loh. Tertinggi itu bulan apa? Ini gitu. Nah, terus bahasaku adalah kalau bicara gap jangan negatif. Ya, ini adalah positif. yes. Kalau negatif, gap negatif itu dari tambah lagi. Ya, Yeah. gap itu kan sudah negatif toh. Yeah. Nah, negatif kena negatif positif. Tapi ini, Yeah. gitu. Yeah. Pakai positif, gak mau grafik. Kau mau bunga kan mulai kapan? Mulai Oktober. Oktober. Jadi ini data sebelum saya masuk. Sampai September, sampai Oktober ada di Sini. Gimana? Mari lah. Sudah sama Pak Adi. Ada sedikit belum, ada sedikit perdebatan sekarang. Nanti kita mau lanjut lagi jam 4 dan aku minta CC. C Duno C. Gitu loh. Ya wes lanjut. Ujeng, tadi aku sudah telepon Sony juga. Waktu sama Sony masih Pak Adi terus tak tinggal ke sini. Di mana sih? Di sini, di rumahnya Pak Adi tadi. Oh, di ruang Pak. Sekarang di mana? Tak tinggal, Pak, di ruangannya Pak Adi apa di perpus? di ruang Pak Adi tadi waktu tak tinggal. Ya wes. Iya. Biar dari jumlah salesnya juga nggak stabil Pak. Dari bulan Mei sampai Oktober sampai September tuh nggak jelas arahnya mau kemana. Ada naik, kadang turun lagi gitu kan. Salam. Oke. Ini terus main sudah abang loh yang siram. Jumlah salesnya berkurang dari bulan sebelumnya. Ini loh. Oke, ya itu saya bandingkan dengan bulan Mei itu turun 60%. Bulan Juli itu naik 16% dari bulan Juni. Bulan Agustus naik 352,4% dari bulan Juli dari periode sebelumnya. Itu kamu ngomong Penjualan. Iya. Tapi sudah tukar enggak? Kalau enggak, maksudnya gini loh. Saya dapat komplain bulan ini, ya kan? Baru dapat komplain. Komplainnya berapa? Ya kan? 100 komplainnya. Ya kan? PT yang lain A, ya kan? Dapat komplain berapa? 10 kuantiti loh ya. Terus, menurutmu bisa ini dikatakan tinggi mana? Kalau dapat 100, PT A 10. Nah, menurutmu tinggi yang mana? Tinggi A. Kok iso? Karena komplainnya nggak banyak. Kenapa? Karena komplainnya nggak banyak. Komplainnya A, ya kan? Oke. Nih, A dapat komplain 10. Oke. Garuda Food jumlah komplain jumlahnya Kalau loh komplain 100. Kira-kira kalau bicara komplain tinggi mana, besar mana komplainnya? baru dapur. Dapur, Oke. ya kan? Tapi lihat Jumlah 10 dari 100 produksinya ini dari 1 juta
Oke. Nah, maka secara in persen ini 10%, baru dapat berapa persen? 1%. 1%. Ini yang Pak bilang tadi, apple par to par. Ya jelas lah, ini produksi Ayobek, produksi Mei, Juni sampai ini. Mei produksinya sampai Juni ke mana? Hampir sama. Oh hampir sama. Sebenarnya ini untuk data apa ini? Ya. Tapi nanti paham ya. Paham. Saya ini ngelitik kamu sekaligus ini ngajari kamu Iya. ilmunya, Iya. ya. Jadi kalau dibicarakan gitu ini harus lihat juga output produksinya berapa. Ya. Next slide, Pak. Nah, ini penyebabnya tadi penjualan nggak stabil atau penjaringan permintaannya dikit karena brand awareness-nya nggak ada sama sekali, nggak ada masyarakat tahu akan ada produk sayuran kamu hidroponik, bahkan Google pun nggak tahu, Google serba tahu pun nggak tahu kalau ada kamu hidroponik karangan. Is. Dusun larangan, kamu ketik dusun larangan muncul nggak di sini? Nggak ada. Dusunnya mana yang Brebes, ini yang Indramayu, bahkan yang tadi yang di mana di mana itu di Sidoarjo keluar, tapi di Larangan nggak keluar. Ini kalau browsing sebelum sebelum Pulau Madung di sini. Nah, ditulis tuh. Iya. Nah, title-nya, tagline-nya Iya. apa di sini? Kalau itu kan lebih enak, orang tahu. Ya, catatan itu. Iya. Terus solusinya untuk meningkatkan brand awareness adalah membuat media sosial, yaitu ini ada saya daftarkan di Instagram. Itu udah 44 kali post, 16 tema, jumlah follower 77 dan follow-nya 87. Ini saya uploadnya itu seminggu 2 kali. Lalu di Facebook juga saya daftarkan, temanya sama kayak di Instagram tadi, tapi beda aplikasi aja. Lalu hasil dari media sosial itu engagement atau brand awareness-nya dari Instagram itu jumlah reach-nya itu jangkauannya sudah hampir rata di atas 100. Berarti bisa dibilang untuk media sosial yang baru dibikin bisa dapat segini tuh berapa? Udah termasuk baik. Jangkauannya sudah tinggi meskipun jumlah like-nya masih sedikit. Pokoknya baik dari mana ya? Kalau saya orang umum dibandingkan apa? Kalau Instagram teman saya itu jumlah reach-nya itu nggak sebanyak ini. Ini maksudnya dilihat orang gitu dah Rama? Iya, itu reach itu dilihat orang sampai 185 kali, 162 kali gitu. Akunnya atau yang dilihat orang? Ya. Iya. Akunnya kan. Postingannya, Postingannya. per postingnya. Oke. Itu dilihat orang sampai 122 kali, pokoknya hampir rata-rata di atas 100, kecuali di awal masih sedikit, kan masih di awal banget. Lama-lama dia naik gitu. Ini kalau kamu bicara kayak gini juga akan lebih baik jika kamu bandingkan sumbernya. Oh iya. Gitu. Karena kalau hanya bicara gitu, kamu bicara gitu kan aku orang awam, ya kan. Coba, ya kan. Dalam satu minggu aja lah, ya kan. Kamu posting Mandalika di saat GP, ya kan. GP1 lo ya, Oke. seret pasti wis Iya. jutaan itu. Iya. Karena apa lebih viral, Iya. ya kan. Nah, itu kan kalau kamu ngomong aku sama ini koncoku sama ini Pak. Sekarang kalau tak lantang misalnya sama Mandalika tak bandingin, ya pasti beda lagi. Iya. Ya. Jadi kalau bisa itu apa yang Dasarnya, iya. punyanya Cahaya dulu itu loh ya. Cahaya itu ya dulu ada anak magang juga, dia itu juga melihat. Jadi sebetulnya dia itu ngukur, ada nama ngukur. Aku lali lah, mau aku juga nggak paham di situ. Jadi Pak memang sebetulnya standarnya sekian, itu ada standar gitu. Dari standar ini sudah tinggi, nah harus dibandingkan pada standar. Kalau kamu ngomong teman saya, temanmu ngambil nama opo, Iya. nah, ya. Iya. Yang pertama, coba sekarang back lagi, back, ya kan? Next. Terus ini top engagement di Instagram, jadi postingan video mengecek nutrisi, kunjungan yang nurul, itu jumlah reach-nya sampai 3.000 orang, 726, 272 orang. Itu 3 tertinggi dari Instagram.
Jumlah like-nya juga tertinggi sampai 17 like sampai 4 sama 45 like ini. Top engagement di Instagram. Yang garis biru reach-nya itu menjangkau sampai 1000 orang ini, yang orang itu like-nya. Yang loro iki berarti 700 ngono ta? Ya itu reach-nya 700. Reach-nya itu bedanya beda apa orang? Reach itu jangkauan orang tuh melihat postingan ini sampai 726 kali gitu. Kalau suka jempol itu. Oke, baru like. Oke, kita lanjut. Terus ini yang di Facebook. Dari apa namanya perbedaan saya menemukan di sini tuh ada perbedaan pengguna Facebook dan Instagram. Kalau Facebook itu rata-rata orang yang sudah dewasa umurnya. Nah di konten saya itu saya menerapkan covered selling. Covered selling ternyata nggak cocok diterapkan di Facebook, cocoknya di Instagram. Kalau di Facebook cocok itu hard selling, jadi langsung menjual. Karena ini ada hard selling itu sangat tinggi banget, sedangkan yang lainnya biasa aja, cuma like dan komennya. Di Facebook saya nggak bisa lihat jumlah reach-nya, cuma bisa lihat like dan komen. Coba Next. Lalu untuk memperbesar peluang di pasar, saya juga bergabung dengan 26 grup di Facebook untuk sebagai saluran distribusi penjualan. Jadi saya menawarkan selain saya posting di feed saya di Kampung Hidroponik Larangan, saya juga share di grup-grup ini. Oke, lanjut. Lalu ada beberapa calon konsumen baru atau pelanggan baru, itu ada dari Abdul Rozak, Segar Farm, dan Alwi Basri. Ada lagi di WA-nya Pak Zainal langsung. Nah ini calon pembeli baru. Dan yang berhasil transaksi itu ini. Polisi ini siapa? Oke. Penjualan. Polisi kan deal dengan pembeli Sopo. Dengan Pak siapa namanya, gue lupa. Terus ini Pak Alwi, yang terakhir dari Dinas Pertanian. Itu Dinas Pertanian beli modul. Terus ada beberapa ini apa notanya yang deals yang udah terjadi transaksi itu dari Pak Alwi 270 bibit, kita menjual bibit waktu itu. Ada dari Pak siapa kalau lupa, ini cuma beli 50 bibit sama nutrisi. Dan yang terakhir itu kemarin dari Dinas Pertanian beli modul baru DP 2 juta. Kalau saya saran tadi, Pak, baik. Ini pakai logo hidroponik, benar kok keren. Orang putih itu yang stempel kita. Stempelnya ada. Juga keren. Oke. Ini kasih. Biar saya coba Zainal. Ya. Oke. Wes itu nutan. Oke. Terus ini terakhir yang di modul sampai 2 apa yang DP baru 2 juta, harganya 6,5 juta. Akhirnya setelah lama, setelah 2 bulan, akhirnya Google pun langsung tahu kalau Kampung Hidroponik itu ada di Dusun Larangan. Tuh. Mana tahunya? Ini kalau klik Kampung Hidroponik langsung keluar Kampung Hidroponik Mandiri. Google Map langsung muncul. Iya, sekarang ngomong kamu hidroponik. Baik. Oh nggih, kemarin Dusun Larangan tadi. Siap. Nggih. Ya, ya, ya. Ya, ayo. Ya, Dusun Larangan tadi Pak. Apa Pak ke sana? Tak dulu sekarang. Terus. Boleh. Iya. Ini kan sudah ada komen nih. Nah ini nanti slide-mu, ya kan, dikasih gini loh Bang. Siap. Slide merah. Saya ketik Dusun Larangan. Enggak ada nama Dusun Larangan itu di Google. Iya. Slide, ya kan. Ini kan ini ya. Wis nanti perbaikan ya.
pakai ketek-ketek ini merah. Oke, lanjut. Bentar, saya sih coba lihat lagi. Tujuanmu apa ini? Tujuannya untuk membantu. Selagi Lan, kamu atau Nopan bantuin dia ngasih catatan dan gak lupa Ray. Kan dia lagi present tuh. Iya. Kan? Kalau yang ini tadi gini, ya kan? Yang kedua kasih note. Ini keterangannya apa? Kan kamu terang no tuh, nggak apa-apa. Antara kan mempertegas tapi di sini kasih note, ya kan? Kamu kan ngomong, apa? Google Form aja tidak kenal dusun lah. Larangan yang di Midorejo ada di sini. Nah itu kan, wah tagline-mu api itu. Iya. Dusun larangan. Oke, lanjut. Bentar, kamu ngomong-ngomong kok moro-moro ini ya? Habis dusun larangan mana lo? Ini kan sudah habis ini, Iya. terus kamu terangkan ya apa? Solusinya, solusi dari kan tadi kan karena sales nggak bisa tinggi karena followers masih minim. Itu bahkan Google pun nggak tahu tadi kan. Saya tampilkan akhirnya solusinya saya daftarkan di media sosial di Instagram dan Jadi kita Facebook. bicara sales tujuannya ini dikejar dulu. Berarti kita Google bang ya. Mas tak kawan langsung model SPA. Jadi dari sales dulu. Kenapa? Ingat sebentar chat sini tonton pembeli. Dulu, ya kan? Sambil itu tonton pembeli. Dulu. Nah, ngomongin selalu dulu. Sebandingkan. Pembeli ini sopo sih? Hanya orang dan Dulu yang Dua. itu warga sama Sesudah. orang yang Ternyata hampir semua orang, tidak hanya karyawan baru dapur, warga, tetapi orang yang di luar daerah karena masuk jejaring Iya. sosial. Siapapun itu, mulai dari Kodim ada, ya kan, dari kampung yang lain ada. Ini kan tulis saya dari instansi swasta baru dapur, ya kan, dari warga ada, dari TNI Polri ada, nah, gitu toh. Ini pembeli sesudah dan sebelum dibandingkan, ya kan, perbandingan, ya kan bicara sales tuh. Nah nanti duduk sales sih. Iya, di akhir nanti ada. Iya kan? Indonesia ada. Nah sekarang coba perbandingan sales sebelum dan sesudah. mikrofon. Ini masih bagus sesena, tinggal nanti nonton ya kan. Nonton masih sedikit edit dan bikin apa nak kan. Iya. Nah ini jumlah sel sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu nggak jelas arahnya mau kemana, tapi Oktober November dia istiqomah naik. Yang bulan Oktober naik 21%, bulan November naik 13% dari bulan sebelumnya. Tuh. Saranku, Iya. ya kan, buat grafik sama seperti itu. Nah ini kan bulan. Iya. Mei, Juni, Juli, tulis. Ya, grafik itu ya sejam no, apa? Ya kan, ada dua grafik, ya kan. Nanti yang kamu catat ada dua grafik. Grafik apa? Grafik Sebelum dan sesudah. bukan. Ini kan ngomongkan sebelum. Iya. Ini proses waktu kamu mengerjakan, ini setelah. Pasti ada perbedaan. Ini manual model ini, tapi grafiknya yang ini. Terus, kamu Oktober toh? Iya, Nah, ini kan seperti kan gini toh. Sebelum progres minimum, ya kan, ini misalnya proses. Ini setelah, kan gini. Iya. Nah, sebelum ngomong yang ini, ya kan, bicaranya adalah sebelum proses, setelah bicaranya ini apa bukan salesmu? Ya, Dalam kilo, satuan kilo ini. Datanya di sini nih grafiknya. oke. 1 in kilogram, 1 in Rupiah. persen. Oh. Ya, in kilogram ini, in persennya gini. In persen dibandingkan apa? Yang dipanen berapa, yang terjual berapa? Persennya adalah yang terjual dibandingkan
hasil produksi. Hasil produksinya berapa? Sekian, terjual sekian. Ini ya. Tadi nanti ini kilogram ini. Ini kan by kilo, artinya saya bandingkan dengan yang per hasil panennya tadi. By kilo, kalau saya bilang nanti ya kan, ini tak main. Walaupun ini kan orang nggak tahu ini romannya 4 berapa, ini kan palingan tokno di sini nggak apa-apa. Siap. Daripada mau di bawah, tokno di sini. Berarti nggak usah pakai tabel, berarti langsung ke sini aja. Di sini aja langsung gitu. Iya. Ini menurutku aku juga belum nangkep korelasinya ini. Ya, kalau saya misalnya ini kamu buang nggak ada masalah saya. Hanya ini muncul angka secara kilogram, secara persen kayak gini. Sales. Dan nanti perbaikanmu apa? Kok bisa tinggi? Kok bisa tinggi? Nah, perbaikanmu apa? Nah, perbaikanmu adalah nyaring pelanggan dari luar. Nyaringnya pakai apa? Nah, caranya pakai media sosial. Dan media sosial nanti dikupas sebelum sesudah kan orang kabeh. Tinggal penataan nih. Penata yang saya berarti ini Bang. Kebayang ya? Iya, kebayang. Tadi nih. Gitu. Terus terakhir, alhamdulillah cuma. Ya, nggak apa. Kalau saya alhamdulillah cuma terakhir tak